Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai e-commerce. Bagian pertama yaitu apa itu e-commerce? E-commerce secara umum merujuk pada segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, baik melibatkan organisasi maupun individual berdasarkan adanya proses transaksi yang digitalisasikan. Menurut Winston, untuk melihat definisi e-commerce dapat digunakan beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce dilihat sebagai penyerahan informasi, produk, atau adanya pembayaran melalui telepon jaringan, internet, atau dengan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan suatu aplikasi teknologi melalui transaksi bisnis otomatis. Selanjutnya, perspektif pelayanan. E-commerce merupakan alat bagi konsumen untuk memotong biaya pelayanan. Yang terakhir, perspektif online. E-commerce menyediakan wadah jual beli produk dan atau informasi di internet ataupun jasa online lainnya. Dengan banyaknya definisi terkait e-commerce ini, masyarakat biasanya mengenal e-commerce dengan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan internet. Jadi, e-commerce dapat dikatakan sebagai satu set ekonomi dinamis dengan adanya aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dengan adanya perdagangan barang atau jasa serta juga informasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari e-commerce. Menurut Trevor and Loudon, ada 6 tipe e-commerce, yaitu yang pertama, e-commerce business to customer. Tipe ini banyak dijumpai seperti bisnis penjualan online dari satu unit perusahaan ke individual. Yang kedua, e-commerce business to business. Tipe ini menjalankan bisnis online dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang ketiga, e-commerce customer to customer, bisnis penjualan online dari konsumen ke konsumen. Yang keempat, social e-commerce, memungkinkan terjadinya jaringan sosial dan hubungan sosial secara online. Yang kelima, mobile e-commerce, yang memungkinkan transaksi online melalui penggunaan alat mobile seperti iPhone, Android, dan lain-lain. Yang terakhir, local e-commerce yang berfokus pada ikatan konsumen yang didasari letak geografis konsumen tersebut berada. Selanjutnya adalah penjelasan terkait keunggulan e-commerce. Menurut Anastasia Diana, ada 3 klasifikasi keunggulan e-commerce. Klasifikasi pertama yaitu bagi organisasi, pedagang, dan juga perusahaan. Seperti yang pertama, memperluas pasar baik di lingkup nasional bahkan global. Yang kedua, dapat menekan biaya dari penggunaan kertas baik dalam proses, menyusun, dan akses informasi. Yang ketiga, perusahaan dapat mewujudkan bisnis yang terspesialisasi, misalnya dengan bidang fashion, elektronik, dan lain sebagainya. Yang keempat, menekan waktu antara pembayaran dengan penerimaan produk. Yang kelima, dapat meningkatkan biaya telekomunikasi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Klasifikasi kedua bagi konsumen, yaitu yang pertama, memungkinkan konsumen bertransaksi setiap saat. Yang kedua, memberikan pilihan produk yang banyak. Yang ketiga, memungkinkan konsumen mendapat produk dengan harga lebih murah. Yang keempat, pelanggan bisa berpartisipasi dalam lelang virtual. Yang kelima, memfasilitasi kompetisi dengan adanya diskon yang ditawarkan. Dan yang terakhir, memungkinkan bagi pelanggan untuk berinteraksi satu sama lain dan bertukar pengalaman. Klasifikasi yang ketiga yaitu bagi masyarakat luas, yaitu yang pertama, memungkinkan orang banyak bekerja di rumah. Yang kedua, memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan murah sehingga terjangkau bagi orang-orang menengah ke bawah. Yang ketiga, memungkinkan masyarakat pedalaman untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada di wilayahnya, seperti adanya layanan e-university. Yang terakhir yaitu dapat memfasilitasi penyampaian jasa publik. Meskipun e-commerce memiliki sejumlah keunggulan yang dapat diterima oleh berbagai pihak, tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam media e-commerce ini, seperti penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari segi pandang bisnis, adanya kelemahan-kelemahan sistem e-commerce itu sendiri, seperti yang pertama,
kehilangan finansial secara langsung karena adanya oknum tidak bertanggung jawab yang berusaha menghancurkan data finansial perusahaan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang sangat berharga bagi perusahaan. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, adanya kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan juga kerugian-kerugian yang tidak terduga lainnya. Setelah mengetahui pengertian dari e-commerce, kemudian juga keunggulan serta kekurangannya, sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu bagaimana fenomena e-commerce di Indonesia. Penggunaan e-commerce ini tentu bergantung pada internet. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII menyebutkan bahwa pada tahun 2015 jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 88,9 juta pengguna yang memperlihatkan peningkatan sebesar 34,9% dari tahun 2013. Hal ini membuka kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk dapat memanfaatkan dunia maya dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk menggunakan e-commerce. Data dari majalah The Wall Street Journal dalam startupbusiness.com tahun 2014 menyatakan bahwa tren e-commerce di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tipe business to customer tahun 2013 mencapai 1,79 juta US dollar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 mencapai 4,89 juta US dollar. Selanjutnya, kita akan melihat data-data terkait e-commerce di Indonesia. Data pertama terkait 20 e-commerce di Indonesia yang terbesar hingga periode Juli 2020. 20 e-commerce ini diurutkan berdasarkan beberapa performance website, yaitu yang pertama, data total visitor. Ada 5 e-commerce terbesar Indonesia yang diurutkan dari tingkat pertama, yaitu Shopee, kemudian diikuti oleh Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Kelima platform ini memiliki total pengunjung sebanyak lebih dari 100 juta pengunjung. Hal ini memperlihatkan bahwa kelima e-commerce ini mampu mempengaruhi setengah populasi di Indonesia dan menunjukkan setengah populasi ini telah berpindah dari menggunakan cara transaksi tradisional menjadi lebih modern. Selanjutnya, data monthly visitor diduduki oleh 5 e-commerce yang sama dengan urutan yang sama, yaitu Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Lalu ada data unique visitor. Kita dapat melihat seberapa besar ketertarikan pengunjung Indonesia terhadap 5 e-commerce tersebut yang diurutkan dari Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Lazada. Selanjutnya ada data bounce rate. Terjadi perubahan ranking pada kategori ini, yaitu Jack Mall menduduki posisi pertama, kemudian diikuti oleh Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Bounce rate yang tinggi menandakan semakin banyak pengunjung tetapi tidak melakukan tindakan apapun pada website tersebut. Berbeda dengan performasi lainnya, website bounce rate melihat semakin kecil angka bounce rate, maka semakin tinggi peluang e-commerce dalam mendorong pengunjung. Kemudian ada data search traffic yang merupakan parameter untuk melihat seberapa baik bisnis e-commerce ini berjalan. Semakin tinggi search traffic sebuah platform e-commerce, maka semakin tinggi awareness website tersebut. Dan semakin tinggi popularitas website, semakin mudah e-commerce untuk meningkatkan kemungkinan kunjungan website. Teori yang digunakan untuk melihat fenomena e-commerce ini adalah ekonomi liberal, yaitu keputusan ekonomi terbesar dibuat oleh individu ataupun rumah tangga, bukan oleh institusi atau organisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya peran suatu organisasi atau komunitas tertentu dalam hal ini. Ekonomi liberal erat kaitannya dengan liberalisasi ekonomi, yaitu adanya fenomena atau kegiatan dan proses ekonomi yang diserahkan kepada pasar, biasanya dalam bentuk perdagangan bebas.
Liberalisme ekonomi ini juga ditandai dengan menguatnya kepemilikan swasta yang dilatar belakangi oleh munculnya kelas-kelas pengusaha perorangan. Ekonomi liberal menurut Smith, pasar dikendalikan oleh individu atau swasta, sedangkan pemerintah ada hanya untuk mengawasi jalannya pasar. Liberalisme ekonomi menjelaskan bagaimana negara dan individu dapat memperkuat hubungan perdagangan dengan berbagai pihak dan mengurangi hambatan serta resiko. Salah satu bentuk liberalisasi ekonomi adalah dengan adanya perkembangan ekonomi digital pada era globalisasi ini. Ekonomi digital merupakan pasar yang terbentuk dari adanya teknologi yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa melalui media e-commerce. Fenomena e-commerce ini sudah ada sejak lama, seperti adanya Amazon dari Amerika Serikat sejak tahun 1994. Liberalisme ekonomi digital saat ini telah dapat meyakinkan kembali kepada masyarakat luas bahwa sistem kapitalisme dan liberalisme dalam platform digital dapat memberikan peluang bagi siapa saja. Ekonomi digital di Indonesia sendiri semakin mengalami perkembangan yang signifikan, di mana Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar terbesar untuk melakukan ekonomi digital karena tingkat konsumtif Indonesia yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk melakukan ekonomi digital melalui e-commerce di Indonesia. Kemudahan teknologi pada era ini mendorong terjadinya liberalisasi ekonomi yang lebih luas. Konsekuensi dengan adanya teknologi ini adalah tidak perlu memaksa orang bekerja di luar rumah lagi atau melakukan transaksi jual beli hanya berpegangan pada elektronik yang ada. Setiap tahun, semakin banyak bermunculan usaha-usaha yang berbasis online ataupun e-commerce karena dapat lebih mudah menjangkau pelanggan dan dapat menarik pelanggan dengan adanya diskon yang membuat harga barang lebih murah. E-commerce di Indonesia juga menjadi bentuk bahwa Indonesia mendorong adanya liberalisasi ekonomi berbasis digital. Ada berbagai manfaat positif dari liberalisasi ekonomi yang dilakukan melalui e-commerce, seperti memudahkan interaksi baik pada pertukaran barang dan jasa ataupun informasi, menghemat biaya perjalanan bagi pelanggan ketika bertransaksi dengan penjual. Dengan hanya menggunakan platform yang tersedia, dapat melihat produk-produk yang disediakan dan tidak perlu keluar rumah untuk mengambilnya, karena sudah adanya layanan delivery yang memudahkan pihak terkait. Namun di sisi lain ada juga kekhawatiran dari e-commerce ini, yaitu adanya ancaman keamanan cyber yang bisa saja mengganggu data pribadi pelanggan suatu platform e-commerce. Oleh karena itu, harus selalu dikembangkan sistem yang ada dalam mendukung ekonomi digital ini untuk mempertahankan kepercayaan para pelanggan terhadap pelayanan yang disediakan pada e-commerce. Simpulan yang dapat kita ambil dari fenomena e-commerce dengan dilihat melalui teori ekonomi liberal adalah ekonomi digital dengan berbagai platform dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. E-commerce dikatakan sebagai liberalisasi ekonomi karena mengurangi hambatan dalam proses transaksi atau perdagangan, seperti tidak terbatas jarak dan waktu dalam melakukan transaksi. Liberalisasi perdagangan melalui ekonomi digital seperti e-commerce ini memberikan keuntungan bagi berbagai pihak,